Shalom Shalom adik-adik. adik-adik semuanya. Wah Kak Hes, Iya. semuanya terlihat di kamera ya Kak. Wajahnya cantik-cantik, Wih. ganteng-ganteng, segar-segar, semangat memuji Tuhan ini Kak. Mantap sekali Kak Leni. Sudah siap-siap untuk bersuka cita bersekolah minggu berTF Junior sore hari ini. Ya, kalau gitu Kita akan mulai ibadah sore hari ini ya adik-adik. Kita ya. mau pujikan Hatiku penuh nyanyian. Yang belum bisa baca liriknya di layar ya. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Raja, Dialah Tuhan, Tuhan, namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, Dialah Raja. Oke, semuanya penuh dengan nyanyian ya Kak Leni ya. Iya, bersuka cita ya Kak, Puji memuji Tuhan. Iya, dan sore hari ini kita akan terus bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan Yesus selalu baik dalam hidup ini. Kita mau nyanyikan bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Semua sikap doa ya teman-teman ya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Oke, semuanya lipat tangan, tutup mata. Kita akan persilakan adik Airilin yang akan memimpin dalam doa pembukaan. Silakan adik. Tuhan Yesus, kami akan beribadah. Berkati kami semua, pimpin kami.
dalam ibadah ini dari awal sampai akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa ini. Amin. 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 Terima kasih Adik Erlin, pinter ya. Pinter sekali yang sudah berdoa untuk membuka ibadah kita sore hari ini, Kak Leni. Kita lanjut Kak, memuji nama Tuhan Kak. Pasti. Kita ya. pujikan. Dengar dia panggil Nama saya. Oke. Semuanya goyang ya. Nanti kalau ada kata-kata dengar, gini tangannya. Dengar. Oke. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Tunjuk temannya sebelahnya. Dengar dia Panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Oh, giranglah. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Oh giranglah. Oh giranglah. Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Haleluya. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Oh giranglah. Oh giranglah. Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Tuhan Yesus mencintai kita semua ya Kak Leni dan semua yang hadir sore hari ini dicintai Tuhan. Kakak juga ucapkan untuk beberapa akun yang baru bergabung ya sore hari ini. Selamat datang, selamat beribadah bersama-sama. Oke Kak Leni, kita habis ini mau ngapain nih Kak? Kita mau melihat penampilan adik-adik duta balita Kak. Mereka memujikan nama Tuhan loh Kak. Betul. Kita lihat dulu ya Kak. Iya, kita akan melihat persembahan pujian dari teman-teman kelas Baduta dan Balita. Kami silakan Kakak admin. Kambing embe-embe, kucing meong-meong, katak teplung, tetapi anak Tuhan selalu bergembira. Pujilah, haleluya. Happy ya, happy ye, saya tenang jadi anak Tuhan. Dia tadi kenangan, nanam mati percaya. Dia tuh makin berdalam. Terima Tuhan dengan utamani hatiku. Ininya sumur ambil baiklah Yesus tolong Bapaku. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat.
Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan saya, sayang semua. Anak monyet di atas pohon, anak cacing di dalam tanah, anak burung di dalam selangkang, anak Tuhan di dalam gereja. Panjang muka, namanya kuda. Panjang hidung, namanya gajah. Panjang tangan, itu pencuri. Panjang sabar, itu anak Tuhan. Yeay, kita berikan aplaus dulu. buat Pinter-pinter ya Kak ya. pinter banget. Kenapa? Ya, oke. Oh, by the way, anyway, Baswi kali ini kan minggu lalu kita sudah menyampaikan tentang menghias, lomba menghias masker. Ada yang tahu nggak pemenangnya? Kak Leni tahu Kak. Iya, siapa Kak Leni? Soalnya kakak yang jadi juri ya Kak ya. Jadi saya tahu, tapi rahasia dulu Rahasia Kak. supaya Nanti di akhir ya Kak, biar seru. biar adik-adik tambah deg 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 gitu, jantungnya copot, lompat, twing gitu. Nah, dalam memperingati Hari Pahlawan, sore hari ini kita juga akan melihat persembahan pujian ya Kak, atau lagu dari kakak-kakak TF Junior ya. Satu lagu nasional atau lagu tentang kemerdekaan, judulnya adalah Kebiar.
dengan simfonimu. Indonesia, merah darahku, putih tulangku, bersatu dalam semangat. Merdeka, tepuk tangan dong buat kakak-kakak TF Junior ya. Dan Merdu-merdu ya suaranya ya Kak. oh, merdu banget. Blackpink dari Korea aja kalah ya Kak ya. Iya betul-betul. Oke, terima kasih juga kakak-kakak yang mengedit videonya. Nah, sebelum kita lanjut ya Kak, kita mau menyambut dulu dua orang yang baru join ya sore ini, Iya, yaitu Eudia Eudia dan Caleb. Ya, Selamat bergabung. selamat bergabung. Iya, temannya Josephine. Iya, oke, puji Tuhan. Iya, mengangkat tangan. Kalau mengangkat kaki, ada nggak tombolnya mengangkat kaki? Eudia telah mengangkat tangan. Oke, sekarang kita mau ngapain Kak? Kita mau ngegame sebentar Kak, tebak-tebakan. Tebak-tebakan. Biar Tebak siapa nama papanya Kak Leni? Siapa? Ayo, namanya papanya Kak Leni. Nggak ada yang tahu ya Kak ya. Kak Leni sendiri yang tahu. Oke Kak, kembali ke jalan yang benar Kak. Oh, semoga. Oke, yang pertama untuk Iya. adik-adik balita Kak. Oh, balita dulu. Iya. Siap-siap kelas balita akan diberi pertanyaan. Pertanyaan yang tidak berhadiah. Oke, sebutkan nama buah yang warnanya kuning. Ayo. Warnanya kuning. Pisang. Pisang, banana, Apa lagi? nanas. Jeruk boleh ya, jeruk ya. Anggap kuning ya, jeruk. Oke. Pintar-pintar semua. Selanjutnya. Nama hewan yang hidupnya di air. Oh, yang di dalam air. Apa? Silakan kelas balita. Apa kupu-kupu? Oh. Oh, Pintar-pintar semua. lumba-lumba. Ikan. Terus Kudanil. kudanil. Buaya. Bukan Buaya. buaya darat ya Kak ya. Oh, gitu Ini ya. buaya beneran. Buaya. Kalau Pak Ayah gimana Kak? Ada. Nggak ada Kak, belum dimasukkan ke daftar. Oke. Oke, ini untuk kelas yang kecil sedang besar Kak. Sekarang yang lebih gedean Iya. ya. Siap-siap, kecil, sedang, besar. Pasang telinga baik-baik. Gampang ya. Siapakah nama bapak orang beriman, orang percaya? Pintar. Hebat. Terus- Bapak Abraham. Ada yang berhubungan dengan firman sore ini juga Kak. Apa itu Kak Leni? Sebutkan dua nama kakaknya Musa. Ya. Dua kak. Siapa? Bukan, sudah ganti ya. Pertanyaannya, Sebutkan dua nama kakaknya Musa. Siapa namanya kakaknya Musa? Yang dua itu loh. Pintar. Ya. Satu lagi. Depannya M. Sama Miriam. Miriam. Pintar. Oke. Ini lagi Kak, ada lagi Kak ini berhubungan dengan firman sore ini. Siapakah nama bayi yang dihanyutkan di sungai terus ditemukan seorang putri raja? Iya. Wih, Siapa siapakah ya? itu ya?
Musa pinter. pinter. Adik-adik pinter-pinter semua ya Kak. Iya, Nanti sip. firmannya semakin hafal ya Kak ya, semakin Betul, lancar. Oke. semakin paham mengerti. Ya, oke kali ini kita sudah memanaskan konsentrasi kita. Berarti kita mau membuka pendengaran kita dan hati kita untuk mendengar Firman firman Tuhan. Tuhan. Kita akan pujikan Menyenangkanmu. menyenangkanmu. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau untuk kumpulkan kami, anak-anak-Mu Tuhan, meskipun kami lewat online, tapi Engkau tetap hadir dan juga Engkau menjamah kami semua. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kiranya Engkau menjamah Bu Eko yang akan menyampaikan firman-Mu pada minggu ini ya Bapak. Biarlah otoritas surgawi turun ke Bu Eko ya Bapak, sehingga firman yang disampaikan Tuhan dapat kami terima dan juga kami lakukan. Terima kasih Tuhan, kuserahkan doa ini dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Saya serahkan ke Bu Eko. Terima kasih Kak Lia doanya. Selamat sore semuanya. Bisakah mendengar suara Bu Eko? Coba aktifkan. Iya. Ya, terima kasih. Sore hari ini kita semua patutnya bersyukur kepada Tuhan. Oleh karena Tuhan selalu baik, bahkan sangat baik kepada kita. Hingga sore hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bersama-sama ibadah TF Junior. Meskipun masih melalui online. Kiranya semuanya ibadah dengan benar, duduk yang manis, yang sungguh-sungguh, Tuhan pasti memberkati kita semua. Dan terima kasih juga para orang tua yang sudah mendampingi putra-putrinya untuk sore hari ini bisa beribadah bersama-sama. Kiranya jerih payah, jerih lelah Bapak Ibu semua, Tuhan memberkati. Puji nama Tuhan. Hari ini adalah minggu yang ketiga. Ya, minggu ketiga di bulan November. Nah, tentunya sebelum Bu Iko akan menyampaikan firman, Bu Iko kepingin tahu, masih ingat apa enggak yang menyampaikan firman di minggu pertama? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Dinyalakan mic-nya, ayo. Minggu pertama, siapa yang menyampaikan? Coba, siapa yang masih ingat? Kaiski. Minggu pertama. Ayo minggu pertama.
Minggu pertama Kak Isla. Minggu kedua siapa? Yo kemarin. Nah, masih ingat minggu pertama apa yang disampaikan? Ayo, judulnya apa? Yo, minggu pertama. Udah lupa ya? Belum kakek-kakek, nenek-nenek, kok sudah lupa? Minggu pertama itu tentang Musa memukul gunung batu. Akhirnya keluarlah air. Dan bangsa Israel bisa minum semua. Itu minggu pertama. Minggu kedua, ayo siapa yang ingat apa yang disampaikan oleh Kak Eski? Ayo, apa bisa? Loh, kok gak ada yang ingat? Lembu Mas. Yang disampaikan Kak Eski di minggu kedua tentang bangsa Israel membuat patung lembu emas untuk disembah, ya, karena nunggu Musa lama sekali, gak turun-turun ya dari atas gunung Sinai. Nah, sekarang minggu ketiga. Tolong perhatikan dengan baik. Ya, perhatikan dengan baik, sungguh-sungguh mendengarkan, pasti nanti bisa. Nah, minggu hari ini, minggu ketiga, judulnya seperti yang disebutkan Kak Leni tadi, kakaknya Musa, yaitu, ayo siapa namanya? Kakaknya Musa. Harun dan Maryam. Harun dan Maryam. Betul, kakak yang laki-laki namanya Harun, kakak yang perempuan namanya Miriam. Loh, kenapa Bu? Dua orang kakaknya ini iri, ya, menjadi iri hati kepada Musa. Nah, bahan kitabnya yang akan kita pelajari semua sudah buka Alkitab. Nah, dibuka di kitab Perjanjian Lama. Bilangan 12 ayat 1 sampai ayat 16. Tapi tidak baca semua ya, tapi tidak dibaca semua. Nanti kalau membaca terus malah nggak dengar ceritanya. Nanti beberapa ayat yang dibaca. Sekarang buka dulu Alkitabnya. Bilangan 12 ayat 1 sampai 16 di kitab Perjanjian Lama. Puji nama Tuhan. Buka lanjutkan ya. Yuk. Musa dipilih oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel ke tanah Kanaan, atau bangsa Israel sampai ke tanah Kanaan. Mereka menempuh perjalanan yang sangat jauh sekali, ya, sangat panjang, ya, perjalanannya lama sekali. Dan sekarang rombongan yang dibawa oleh Musa, yaitu bangsa Israel, telah sampai di satu tempat yang namanya Haserot. Nah, namanya Haserot. Nah, di sana di tempat yang namanya Haserot tadi, bangsa Israel mendirikan kemah atau tenda. Seperti yang anak-anak lakukan waktu pramuka itu loh. Waktu sebelum pandemi, ya, kan ada kegiatan pramuka, mendirikan kemah untuk tidur, untuk istirahat kalau sudah selesai kegiatan. Nah, untuk apa Bu kemah-kemah yang didirikan oleh bangsa Israel? Yaitu untuk beristirahat, ya, karena mereka sudah lama berjalan, karena sudah panjang sekali jalannya ya. Nah, tetapi pada waktu mereka beristirahat, ya, ada dua orang bangsa Israel yang di dalam hatinya muncul rasa iri. Ya, rasa iri. Iri ku sing apa, Bu? Iri itu sing kalau artinya bahasa Jawa itu gak seneng, ya, gak suka. Ya, gak suka kepada siapa? Dua orang Israel yang gak suka ini, ya, yang iri ini. Gak suka kepada Musa sebagai pemimpin, ya. Nah, dua orang itu yaitu kakaknya Musa sendiri. Satu tadi namanya siapa yo? Harun. Iya, satu namanya Harun, satu namanya Miriam. Nah, ayo dibaca ayat kedua. Ya, ayat kedua. Aku mau minta tolong Mbak Grace. Nah, ayo Mbak Grace dibaca Mbak Grace.
Bilangan 12 ayat 2. Bisa saja. Bukankah dengan perantara kita juga ia berfirman, dan dengarkanlah hal itu kepada Tuhan. Amin. Harun dan Miriam ya iri kepada Musa karena apa? Musa itu adiknya, sedangkan Harun dan Miriam itu kakaknya. Kenapa? Kok adikku yang dipilih jadi pemimpin? Kok gak aku? Ya, aku kan kakaknya. Ya, aku kan kakaknya, kata mereka berdua ya. Nah, karena Harun dan Miriam tadi merasa iri kepada Musa, maka dari mulut mereka berdua ya itu mengata-ngatain. Apa kalau bahasa Jawa ini mengata-ngatain? Mengolok-olok. Ya. Karena mereka tidak suka kepada Musa. Apa kata mereka? Apakah Tuhan hanya berfirman kepada Musa saja? Bukannya Tuhan berfirman kepada kita juga. Ayat 2 yang dibaca sama Mbak Kristi. Ya. Harun dan Miriam kepingin menjadi seperti Musa, jadi pemimpin, ya. Jadi Harun dan Miriam kepingin menjadi pemimpin seperti Musa. Nah, ya, Tuhan kasih mulut kepada kita, mari kita jaga. Tuhan ngasih mulut kepada kita sekali lagi bukan untuk mengolok-olok teman, ya, bukan untuk berkata yang jelek, tapi gunakanlah mulut kita untuk berkata-kata yang benar. Walaupun ya teman kita mengajak kita, ayo kita ngolok-ngolok yang sana, ojo gelem, nggak usah mau ya, karena itu nggak benar. Tuhan tidak pernah ngajari untuk mulut kita berbicara yang jelek atau mengata-ngatai orang lain. Nah, karena mulut mereka berdua mengata-ngatai atau mengolok-ngolok Musa, Tuhan mengetahui ya apa yang ada di dalam hati Harun, apa yang ada di hati Miriam, Tuhan tahu. Apalagi itu diucapkan ya. Jadi Tuhan tahu ya. Maka ya Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun dan Miriam, pergi ke kemah pertemuan. Karena Tuhan kepada mereka. Sehingga Tuhan datang kepada mereka dengan menampakkan diri atau dengan tiang awan ya. Lalu ya Tuhan berbicara kepada Harun dan Miriam ya, dengarkanlah firmanku ini ya, di ayat 6 dan 7 dan 8. Ayo, siapa bisa membantu Bu Iko? Ayat 6 dulu, ayat 7 dan ayat 8. Tadi Mbak Grace, terus sekarang siapa ya? Christian. Ayat yang ke-6 Christian. Lalu berfirmanlah ia, dengarlah firmanku ini, jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku Tuhan menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan, aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Ya, ayat yang ke-7, ayo siapa membantu? Ayo anak cantik-cantik, ganteng-ganteng. Siapa? Ayo Yeta. Bukan demikianlah hamba-Mu Musa seorang yang setia dalam segenap rumahku. Ya. Ayat 8, ayo. Mbak Angel, ayo Mbak Angel. Mbak Angel, ayo Mbak Angel. Berhadap-hadapan aku berbicara dengan dia, terus terang dengan teka-teki, dan ia memandang rupa Tuhan. Mengapakah kamu tidak takut mengantai hambaku Musa? Iya. Mengapa kamu enggak takut mengantai hambaku Musa? Hei Harun dan Miriam. Nah, ya, itu yang dikatakan Tuhan. Kalau ada nabi, ya, aku mendatangi melalui penglihatan atau mimpi, tetapi terhadap Musa, aku berhadap-hadapan berbicara kepada Musa. Dan Musa melihat aku. Nah, itu yang dikatakan Tuhan. Olehnya, ya, Tuhan berfirman kepada Miriam. Ya. Akhirnya apa? Akhirnya Harun dan Miriam yang mengata-ngatai Musa, ya, menerima akibatnya. Menerima akibatnya.
baca ayat yang ke 10. Ayo, siapa mampu, siapa bisa? Ayo. Ayo Moses, dibaca ayat 10 Moses. Bilangan 12 ayat yang ke-10. Dan ketika awan telah naik dari atas kemah, maka tampaklah Miriam kena kusta putih seperti salju. Ketika Harun berpaling kepada Miriam, maka dilihatnya bahwa dia kena kusta. Iya, terima kasih Moses. Nah, karena Harun dan Miriam mengata-ngatai Musa atau mengolok-olok Musa, maka ya ada akibat yang dialami oleh Miriam, yaitu Miriam terkena penyakit kusta. Badannya jadi putih sesuai dengan ayat yang dibaca tadi. Dan apa yang terjadi lagi? Miriam tidak boleh berkumpul dengan orang-orang Israel yang lain. Miriam harus dikucilkan. Apa dikucilkan itu? Dijauhkan dari orang-orang tadi. Karena kusta itu menular. Ya, sehingga Miriam menerima akibatnya harus dikucilkan selama 7 hari. Tidak boleh berkumpul ya bersama dengan orang-orang yang di perkemahan. Ya, nah terus apa yang terjadi? Ya setelah itu Harun berbicara kepada Musa, ya. Harun berbicara kepada Musa. Musa, maafkan kami. Musa, ya, maafkan kami, ya. Berdoalah kepada Tuhan supaya kusta yang diderita oleh Miriam, ya, bisa disembuhkan atau bisa dipulihkan kembali, ya. Ayo sekarang dibaca ayat yang ke-15. Ayo ayat yang ke-15. Ayo siapa ini ya? Ayo siapa yang mau bantu? Ayo. Ya, ayo Evo, silakan Evo. Jadi dikucilkanlah Miriam keluar tempat perkemahan 7 hari lamanya. Dan bangsa itu tidak berangkat sebelum Miriam diterima kembali. Iya, terima kasih Evo. Nah, setelah dikucilkan, ya, tidak boleh bertemu atau tidak boleh berkumpul dengan orang-orangnya, ya. Harun kan minta kepada Musa supaya didoakan, supaya mendoakan, ya. Akhirnya apa? Musa yang sudah disakiti, diilokno, ya, diejek. Musa nggak balas dendam sayang, ya. Jadi kalau kamu semua mungkin di sekolah ada temanmu yang mengejek, yang apa, nggak usah diladeni, nggak usah dibalas dengan ejekan, nanti jadi rame. Kita kan anak Tuhan, ya. Walaupun Musa tadi diolok-olok, Musa tetap menyayangi Miriam kakaknya, Musa masih tetap menyayangi Harun kakaknya. Maka ya di ayat 13 ya di ayat 13 tadi kelewatan Buiko ya. Apa bunyi doanya ayat 13? Lalu berserulah Musa kepada Tuhan, ya Allah sembuhkanlah kiranya dia. Ya Allah sembuhkanlah kiranya dia. Akhirnya apa? Akhirnya doanya Musa didengar oleh Tuhan. Miriam dipulihkan dari sakit kustanya. Tetapi harus dikucilkan dulu tadi, ya. Jadi Musa mendoakan Miriam yang telah mengata-ngatai, ya, yang telah mengolok-olok, sehingga nanti Miriam jadi sembuh, tapi harus dikucilkan dulu. Nah, pelajaran apa yang kita dapatkan dari pelajaran sore hari ini? 1, ya, punya mulut hati-hati, jaga, jangan sampai berbicara yang menyakitkan hati orang lain. Karena Tuhan tidak pernah mengajari seperti itu. Yang kedua, apa yang kita dapatkan? Jangan iri hati. Apa bu contoh nih? 1, contoh nih. Kemarin dulu anak-anak sudah menghadapi PTS penilaian tengah semester. Mungkin ada yang nilainya bagus, ada yang nilainya jelek, ya. Nah, kalau nilainya bagus, tetap bersyukur. Yang nilainya jelek, tetap semangat, ya, supaya nilainya bagus. Nah, ada temannya yang nilai bagus. Terus temannya yang satu bilang apa? Alah,
itu nilainya bagus kan karena nyontoh, makanya nilainya bagus. Tidak seperti itu loh ya anak Tuhan, nggak usah iri. Itu contoh yang pertama, contoh iri ya. Jadi nggak usah membanding-bandingkan ya. Kalau temanmu nilainya bagus, kamu harus terus semangat supaya nilainya bagus ya. Nggak usah ngata-ngatain, oh itu nyontoh nilainya bagus, nggak usah. Yang kedua, contoh yang kedua, apa yuk? Tatap muka sekolah ini kan masih separuh-separuh ya. Belum semuanya bisa masuk bergantian. Nah, kantin di sekolah tidak dibuka supaya tidak berkerumun. Makanya dari rumah harus bawa bekal. Nah, bekal apapun yang diberikan oleh orang tua harus kita bersyukur ya. Nah, ketepatan di sekolah itu misalnya ada 2 anak, yang satu bawa bekal ikan ayam, yang satu lagi ikannya tempe ya. Kebetulan misalnya kamu yang ikan tempe, temanmu yang ikan ayam, makan bersama karena gurunya pasti memberikan waktu untuk istirahat sebentar untuk makan karena nggak ada kantin dibuka di sekolah. Nah, waktu makan bersama tentunya yang lihat ikan ayam ya sama tempe loh, ikan kukus tempe lah, ikut tuh ikannya ayam. Nah, iku paling kulo mai paling nyolong iku makanya ikannya ayam. Ojo gitu ya, jangan seperti itu. Bekal apapun yang diberikan oleh orang tua kita bersyukur, kita nikmati ya, karena itu berkat Tuhan. Itu contoh kedua. Contoh ketiga, sebentar lagi mau Natalan ya, mungkin mama papa sudah menyiapkan baju untuk kalian semua. Yang belum ya sabar, pasti berkat Tuhan selalu ada. Nah, kebetulan ada adik kakak ya, yang dibelikan oleh mama yang adiknya dulu, kakaknya tunggu dulu. Nah, si kakak karena kurang sabar, maka adiknya dimarah-marah ya. Adik ini mesti adik ya. Mama malah dimarahin. Mah, apa sih mah? Kok adik terus? Kok aku belum? Nah, ini juga nggak bener ya. Kalau nanti Tuhan memberkati atau papa mama diberkati Tuhan, ya pasti kamu semua akan kebagian baju yang baru ya. Olehnya, ayo satu tadi, tidak iri hati ya, jaga mulut dengan baik ya, supaya kita jadi anak-anak Tuhan yang jempol ya, anak-anak Tuhan yang jempol, yang jadi berkat dimanapun kita berada. Mau jadi anak Tuhan yang jempol? Tidak iri hati, mau? Coba jempolnya diangkat dulu. Ya, terima kasih ya. Jangan punya sikap iri hati seperti Harun dan Miriam. Tetapi belajarlah bersyukur dengan apa yang diberikan oleh Tuhan. Karena Tuhan memberikan rezeki kepada tiap orang itu tidak pernah keliru. Semua pasti diatur oleh Tuhan. Olehnya bersyukur, kita bangga mempunyai Tuhan Yesus yang luar biasa ya. Ya, terima kasih buat firman Tuhan pada sore hari ini. Ayo semua akan lihat cuplikan video yang akan ditanyakan oleh tim admin. Monggo tim admin silahkan. Miriam adalah kakak perempuan Musa. Harun dan Miriam selalu mendampingi Musa dalam perjalanan Israel sejak keluar dari Mesir menuju negeri perjanjian Tuhan. Miriam sangat mengasihi adiknya Musa. Ketika Musa lahir dan masih bayi, dialah yang menjaga Musa ketika usaha ibunya untuk menyelamatkan bayi Musa dari maut. Tetapi ketika perjalanan Israel setelah meninggalkan Kibrot Tawa, di mana Tuhan menghukum bangsa Israel karena rakus makan daging, dan sekarang tiba di Hazerot, Tuhan menghukum Miriam. Sifat cemburu bertumbuh di hati Miriam dan juga Harun. Miriam serta Harun mengatai Musa berkenaan dengan perempuan Kus yang diambilnya, sebab
Memang, ia telah mengambil seorang perempuan Kus. Miriam dan Harun mempertanyakan juga tugas dan jabatan Musa. Kata mereka, "Sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaraan Musa saja? Bukankah dengan perantaraan kita juga ia berfirman?" Dan kedengaranlah hal itu kepada Tuhan. Tuhan tidak berkenan atas sikap Miriam dan Harun. Ketika itulah Tuhan menghukum Miriam dengan kusta. Seketika Harun melihat Miriam bahwa kulitnya sudah kena kusta, maka dia bermohon kepada Musa agar Musa memaafkan mereka. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi ini. Lalu berserulah Musa kepada Tuhan, "Ya Allah, sembuhkanlah kiranya dia." Jiwa besar dan sifat kerendahan hati Musa yang memaafkan abang dan kakaknya perempuan, sehingga oleh kemurahan Tuhan Miriam disembuhkan. Puji nama Tuhan. Terima kasih Tian Queen yang sudah memutarkan videonya. Kita mau berdoa dulu ya semuanya anak-anak. Kita bersyukur Tuhan mengingatkan kita supaya kita tidak punya iri hati kepada orang lain. Ayo, siapa yang mau sungguh-sungguh jadi anak Tuhan yang baik, ya seperti Musa, ya yang lemah lembut, yang sabar, sikapnya doa, lipat tangan, tutup mata. Ayo. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau sudah mengingatkan kami untuk kami menjadi anak-anak Tuhan yang baik, yang tidak iri hati kepada siapapun, karena Tuhan sudah memberikan berkat kepada kami dan Engkau tidak pernah salah, Engkau tidak pernah keliru memberikan rezeki untuk kami. Olehnya kami terus mau belajar bersyukur dengan apa yang Tuhan berikan kepada kami, apapun itu, karena semua itu baik, ya, semua itu baik. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur buat berkat firman-Mu pada sore hari ini. Kami yakin Engkau memberkati anak-anak kami yang mengikuti TF Junior pada sore hari ini, dan Engkau juga memberkati anak-anak kami yang lain yang belum bisa bergabung bersama kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, kami berdoa. Amin. Terima kasih. Terima kasih Bu Eko buat firman Tuhan yang sudah disampaikan. Ya, kita sudah diajarkan supaya kita tidak perlu Jangan iri, jangan iri. Oh iya, asik ya. Kita mau nyanyi satu dulu ya Kak, sebelum nanti kita akan memperhatikan pengumuman. Lagu apa Kak Leni? Saya senang jadi anak Tuhan. Oke. Agak sini sedikit Kak Leni ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh iri. Iri, 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 iri itu dosa. Iri, 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 iri itu dosa. Iri, 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 iri itu dosa. Anak Tuhan tak boleh iri. Sekali lagi ya. Senang
Jadi anak Tuhan, saya senang. Jadi anak Tuhan, saya senang. Jadi anak Tuhan ndak boleh iri. Iri itu dosa. Iri itu dosa. Iri itu dosa. Anak Tuhan ndak boleh iri. Ayo adik-adik, kita lipat tangan, tutup mata. Kita akan berdoa penutup untuk ibadah kita hari ini. Oke, yuk semuanya lipat tangan, tutup mata. Tidak usah diturunkan. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk ibadah TF Junior pada sore hari ini. Dan berjalan dengan lancar semua karena berkat Tuhan. Tuhan, Kau berkati kami semua, anak-anak-Mu yang telah dengan sungguh-sungguh mengikuti ibadah TF Junior dari awal hingga pada akhir ibadah pada petang hari ini. Kau berkati juga kakak-kakak yang telah melayani Tuhan di sepanjang hari ini. Tuhan juga memberkati orang tua kami yang mengikuti ibadah TF Junior pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu, buat adik-adik yang telah memberikan persembahan. Tuhan juga memberkati, Tuhan memberikan kepandaian, Tuhan memberikan kepintaran, terlebih takut akan Tuhan, dan juga semakin sayang ke orang tua. Tuhan juga memberkati semua orang tua kami, baik dalam pekerjaannya, dalam setiap keluarga kami, Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat adik-adik dan juga kakak yang berulang tahun. Tuhan terus memberikan umur yang panjang dan Tuhan juga terus memberkati setiap kami yang berulang tahun ataupun yang tidak. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kau berkati kami semua dan sebentar kami akan menutup ibadah malam hari ini dan pertemukan kami di ibadah yang akan datang di hari Minggu yang akan datang di jam 4:30 sore bersama-sama dengan TF Junior. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Haleluya, kita akan pujikan Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, syukur, terima kasih. Oke, terima kasih Kak Kristi untuk doa penutupnya. Dan kita akan menyaksikan apa Kak Leni habis ini? Video pengumuman ya Kak. Pengumuman Pemenang lomba menghias masker. Shalom adik-adik semua. Beberapa waktu yang lalu kan adik-adik sudah mengikuti lomba menghias masker dengan tema Hari Pahlawan. Dari semua kelas, mulai dari kelas balita, kecil, sedang, besar, ada total 19 anak adik-adik yang sudah mengirim foto, proses, dan masker hasil kreasinya. Semuanya bagus-bagus adik-adik. Tim juri aja sampai bingung dan berkali-kali meeting untuk memutuskan siapa yang menjadi juaranya. Nah, tim juri memutuskan yang menjadi juara. Kakak mulai dari juara yang ketiga ya adik-adik. Juara yang ketiga adalah Evo dari kelas besar dengan total nilai 340. Yang kedua, Henok dari kelas kecil dengan total nilai 345.
Dan yang juara pertama adalah Evelyn dari kelas sedang, total nilai 350. Tenang adik-adik, masih ada juara harapan adik-adik. 3 anak yang menjadi juara harapan dengan masing-masing skor atau nilai 330. Yang pertama adalah adik Clara dari kelas balita. Vano kelas kecil. Yefta kelas sedang. Itu 3 orang tadi ya adik-adik yang menjadi juara harapan. Dan untuk adik-adik semua yang berpartisipasi dalam lomba menghias masker ini adik-adik, semuanya dapat hadiah ya adik-adik. Ada 13 anak lagi nih yang berpartisipasi yang bakal dapat hadiah juga. Siapa aja ya, kakak sebutkan nama-namanya. Ada Josephine, Samuel Ricci, Francisca, Yovela, Hideaki, Belva, Yusuf, Densi, Tio, Miki, Quincy, Julio, dan Alona. Itu juga dapat hadiah ya adik-adik. Nah, itu tadi pengumuman hasil lomba menghias masker. Terima kasih untuk adik-adik semua yang sudah berpartisipasi ya. Tetap semangat. Tuhan Yesus pasti memberkati adik-adik. Amin. Oke, terima kasih. Itu tadi adalah juara-juaranya. Ore, selamat semuanya. Hore dapat hadiah. Sekarang kita berlanjut di ayat hafalan. Kira-kira siapa aja ya sudah mengumpulkan video? Silakan kakak, diputar videonya. 14 ayat 21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, ialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa yang mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Yohanes 14 ayat 21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia. Yohanes 14 ayat 21. Barang siapa yang memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Yohanes 14 ayat 21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Yohanes 14 ayat 21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku, dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia. Yohanes 14 ayat 21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihiku. Yohanes 14 ayat 21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Yohanes 14 ayat 21.
Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Yohanes 14 ayat 21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Yohanes 14 ayat 21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Yohanes 14 ayat 21. Barang siapa yang memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Yohanes 14 ayat 21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Yohanes 14 ayat 21. Barang siapa yang memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Yohanes 14 ayat 21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Yohanes 14 ayat 21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Yohanes 14 ayat 21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Yohanes 14 ayat 21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Yohanes 14 ayat 21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku, dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia. Yohanes pasal 14 ayat 21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Yohanes 14 ayat 21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Yohanes 14 ayat 21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, dia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia. Yohanes 14 ayat 21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Yohanes 14 ayat 21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia. Yohanes 14 ayat 21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku, dan barang siapa yang mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia. Yohanes 14 ayat 21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Oke, terima kasih kakak. Wah, semakin minggu semakin banyak sekali yang mengumpulkan videonya. Good job semuanya, kakak Tanti senang sekali. Ada adik-adik yang balita belajar untuk menghafalkan juga. Good job. Pinter-pinter semuanya, jempol 2. Oke, sekarang kita akan belajar untuk ayat hafalan minggu ini. Kira-kira apa ya ayatnya? Kita lihat bareng-bareng ya. Coba kakak, silakan di-share. Siap-siap ya, di-foto, di-capture ya. Ayatnya adalah Amsal 14 ayat yang ke-30. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Oh, Kak Tanti sampai belibet semuanya. Kak Tanti ulangi sekali lagi ya. Amsal 14 ayat yang ke-30. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati
membusukkan tulang. Nah, seperti biasa ya, anak-anak semuanya direkam ya di video ayat hafalannya hari ini. Terus nanti kalau sudah selesai dikirimkan ke kakak-kakak TFJ yang anak-anak semua kenal. Ya, yang kenal, oh aku kenal Kak Wati. Oh, aku kirim ke Kak Wati aja. Nah, nanti dikumpulkannya paling lambat hari Kamis jam 9 malam. Ingat ya, hari Kamis jam 9 malam. Jangan lupa. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Dadah semuanya.